Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Aprin Ambarwati, NIM 220220113, kelas Pi Regular 1A. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Ya, selanjutnya kita masuk pada hukum bacaan. Yang pertama, dalam bacaan akhi pada ayat ke-30. Ya, di sini itu hukumnya mad tabi'i karena kasrah bertemu dengan ya sukun. Selanjutnya yaitu minal khasirin. Di sini tuh ada dua hukum, yaitu mad tabi'i yaitu minal kha karena fathah bertemu dengan alif maka dibaca dua harokat. Kemudian khasirin yaitu hukumnya mad arid li sukun. Hukumnya dia mad arid li sukun. Mengapa? Ya karena pada tanda waqaf itu terdapat mad tabi'i yaitu khasirin. Dibaca dia boleh 2, boleh 4 atau sampai 6 boleh. Kemudian dalam bacaan ghuraban yabhathu fil ard. Di sini itu hukumnya ada 2, yaitu mad tabi'i kemudian idgham bi gunnah. Ya, mad tabi'inya itu ghura karena fathah bertemu dengan alif ya, maka dibaca 2 harokat. Kemudian ghuraban itu adalah idgham bi gunnah. Mengapa? Ya karena huruf idgham bi gunnah yaitu apa sih? Ya, na, ma, wa. Nah, karena ya di sini masuk dalam huruf idgham bi gunnah berarti ketika tanwin bertemu dengan huruf ya maka dibaca itu didengung 2 harokat dengan meleburkan huruf yang satu ke huruf berikutnya. Ghuraban. Kemudian hukum yang selanjutnya yaitu huruf qalqalah sughra yaitu ghuraban yabhathu fil ard. Ghuraban yabhathu fil ard. Ya, huruf ba di sini kan masuk dalam huruf qalqalah ya yang dipantulkan, namun di sini adalah qalqalah sughra karena dia berada di tengah kalimat. Kemudian hukum selanjutnya dalam bacaan kaifa. Kaifa di sini tuh masuk dalam hukum mad lain atau madlin. Ya, mengapa? Karena huruf yang berfathah
kemudian setelahnya itu ada ya sukun atau waw sukun, maka ia masuk dalam mad lain yang dibaca dua atau yang dibaca 2 harokat, 4 sampai 6 boleh. Kemudian tapi kebanyakan membacanya itu 2 harokat sih. Kemudian yaitu dalam bacaan ya yuwari sawata akhi, itu ya semuanya mad tabi'i ya. Selanjutnya yaitu qala ya wailata a'jaz. Di situ ada 3 hukum. Yang pertama mad tabi'i, kemudian yang selanjutnya adalah mad jaiz munfasil, kemudian dua hukum saja mad tabi'i dengan mad jaiz munfasil. Ya mad tabi'inya yaitu qala di situ ya, huruf qa. Kemudian qala ya mengapa masuk dalam hukum mad tabi'i? Karena ya masing-masing hurufnya itu berharakat fathah, yaitu huruf qaf dan huruf ya fathah. Namun setelah fathah tersebut bertemu lagi dengan huruf alif, maka dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Selanjutnya setelah itu ada lagi hukum mad jaiz munfasil, yaitu qala ya wailata a'jaztu an. Nah, mengapa masuk dalam hukum mad jaiz munfasil? Ya karena huruf ta di sini kan itu dibaca panjang 2 harokat. Jadi dia itu masuk dalam mad tabi'i. Masuk dalam hukum mad tabi'i karena huruf ta yang berharakat fathah bertemu dengan huruf alif itu hukumnya mad tabi'i, dibaca panjang. Nah, setelah ada mad tabi'i bertemu lagi dengan huruf hamzah. Namun huruf hamzah yang dimaksud di sini yaitu huruf hamzah yang berada pada kata atau kalimat yang berbeda atau terpisah. Jadi mad jaiz munfasil ini boleh dibaca 2, 4, 5, 6. Namun kebanyakan orang membaca 4 sampai 5. Kemudian an akuna mithla hadza. An hukumnya adalah izhar. Aku itu hukumnya mad tabi'i. Hadza hukumnya juga mad tabi'i. An mengapa sih masuk dalam hukum izhar halqi? Karena nun mati bertemu dengan huruf hamzah adalah dibacanya itu jelas, tidak didengung lagi 2 harokat, cuma 1 harokat saja tanpa didengung. Kemudian fa asbaha minan nadimin. Nah, di sini tuh ada 2 hukum yang kita soroti. Yang pertama itu nun bertasdid. Nun bertasdid itu hukumnya adalah gunnah. Didengung 2 harokat. Didengung 2 harokat. Di sini ya tempatnya. Didengung 2 harokat. Kemudian minan nadimin itu masuk dalam hukum mad arid disukun. Mad arid disukun yang apabila terdapat mad tabi'i pada tanda waqaf, maka dibaca 2, bisa 2, 4, 5 ataupun sampai 6. Tergantung kita sendiri ya. Selanjutnya yaitu min ajli dzalik. Itu hukumnya ada 3, izhar, qalqalah sughra dan mad tabi'i. Mengapa izhar? Karena nun sukun bertemu dengan huruf alif, ya seperti tadi dijelaskannya. Kemudian ajli itu huruf jinnya itu sukun, berarti karena huruf jin di sini masuk dalam huruf qalqalah, ketika dia sukun dan berada di tengah kalimat, maka dia qalqalah sughra. Dzalik ya mad tabi'i karena huruf dzalnya ini berharakat fathah, kemudian bertemu lagi dengan huruf alif, maka dibaca panjang 2 harokat. Kemudian katabna ala bani Israil. Hukumnya ada
ada tiga ya, ada tiga. Yaitu mad tabi'i, kemudian mad jais munfasil, kemudian mad wajib mutasil. Yaitu mad tabi'i yaitu katabna dan ala. Kemudian mad jais munfasil yaitu bani Isra. Ya, yaitu mengapa? Karena mad tabi'i yaitu bani mad tabi'i itu mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah Israil. Namun di sini ya sebenarnya sama saja mad jais munfasil dengan mad wajib mutasil, yaitu apa? Ketika mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Namun yang membedakan, kalau mad jais munfasil dia itu terpisah kalimatnya, terpisah katanya atau kalimatnya, tapi kalau mad wajib mutasil dia itu kalimat atau katanya itu bersatu. Ya, jadi mad jais munfasil yaitu bani Israil, yang huruf yang bacaan bani bertemu dengan huruf hamzah yaitu Isra. Kemudian mad wajib mutasil yaitu Isra, yaitu mad tabi'i yaitu huruf ra yang berfathah bertemu dengan alif, itu kan mad tabi'i. Kemudian bertemu lagi dengan huruf hamzah yaitu hamzah yaitu i, ya situ ya, i berkasrah. Maka hukumnya adalah mad wajib mutasil karena dia itu hamzahnya berada pada kata atau kalimat yang sama, yang satu. Kemudian bacaan selanjutnya itu annahu, hukumnya nun bertasydid tadi kan digunakan. Kemudian nafsam bighairi nafs. Nah, ini masuk dalam hukum iqlab. Ya, mengapa? Karena di sini kan huruf sinnya itu berharakatnya itu fathah ya, berharakat fathatain. Bertemu dengan huruf ba. Jadi ketika ada tanwin ataupun kasratain, fathatain, dhammatain atau nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya itu adalah iqlab yang dibaca. Ada 3 cara bacanya, yaitu pertama kita mengubah tanwin menjadi huruf mim. Ya, jadi kalau dalam Quran itu biasa ada huruf mim kecil ya. Ketika nun matika atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka ada nun kecil di atasnya. Maka di situ kita mengubah tanwin menjadi huruf mim. Selanjutnya itu kita Selanjutnya kita kita dengungkan 2 harokat ya. Kemudian dibaca ketika ketika bertemu dengan huruf ba maka samar-samar. Selanjutnya itu nafsin, ya di situ adalah izhar halqi. Kemudian au fasadin fil ard. Ya, nah ini masuk dalam hukum bacaan nun sukun karena kasratain bertemu dengan huruf fa itu dibaca didengungnya 2 harakat samar-samar. Dia masuk dalam hukum ikhfa halqi. Selanjutnya yaitu jami'a. Nah, jami'a kan di sini itu sudah berada di tanda waqaf ya. Kemudian dia harokatnya adalah fathatain. Maka ketika dia berada di tanda waqaf dan berharakat fathatain, maka kita tidak membaca lagi jami'an, tapi kita membaca jami'a. Maka sudah dihilangkan nih tanwinnya, tinggal fathahnya saja ketika dia waqaf. Dia itu masuk dalam hukum bacaan mad iwad yang dibaca 2 harokat. Jami'a, ya bukan jami'an tapi jami'a ketika dia waqaf. Kemudian yaitu ka'annama ahya. Nah, ini masuk juga dalam hukum mad jais munfasil ya, karena karena ya mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Hamzahnya itu terpisah dengan kata atau kalimat yang lain.
Kalau kita ingin membedakan mad jaiz munfasil dengan mad wajib mutasil, ya kita lihat saja setelah mad tabi'i, apa ketika hamzanya itu tegak ya lurus, maka dia itu terpisah, berarti dia terpisah. Berarti dia masuk dalam mad jaiz munfasil. Nah, ketika kita bertemu dengan mad tabi'i yang hamzanya itu seperti hamzah kecil, yaitu yang biasa begini ya, yang ada ekornya itu. Nah, itu berarti di hamzanya itu dia terpisah. Berarti dia masuk dalam mad wajib mutasil. Kemudian selanjutnya yaitu ini. Selanjutnya itu walaqad ja. Nah, walaqad ja di sini kan itu mad tabi'i ya, bertemu dengan hamzah. Nah, kita lihat saja hamzanya di sini adalah hamzah kecil yang tidak ada ekornya ya, hamzah kecil yang tidak lurus, itu yang tidak tegak lurus. Berarti dia masuk dalam mad wajib mutasil karena dia bersambung pada kalimat atau kata yang satu. Kemudian selanjutnya yaitu katsiran minhum. Nah, di sini ada dua hukum, yaitu katsiran minhum yaitu hukumnya idgham bi gunnah, minhum itu izhar halqi. Ya, mengapa? Karena huruf ro di sini kan hukumnya harokatnya adalah apakah fathatain bertemu dengan huruf mim. Nah, sedangkan kita tahu kan bahwa huruf idgham bi gunnah yaitu ya na mawa. Nah, karena di sini ada fathatain dan bertemu dengan huruf mim, maka dibaca didengung dua harokat. Masuk dalam hukum idgham bi gunnah. Selanjutnya itu minhum. Minhum di situ izhar halqi karena huruf nun bertemu dengan huruf ha. Dibaca jelas tanpa didengung. Kemudian minhum itu minhum bi'da dzalik. Nah, ini masuk dalam hukum bacaan mim mati ya, yaitu ikhfa syafawi, yaitu mim mati bertemu dengan huruf ba. Maka karena ikhfa di sini itu samar-samar, maka kita membacanya itu secara samar-samar juga. Minhum bi'da dzalik, minhum bi'da dzalik. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang salah datangnya dari saya pribadi dan campur tangan syaitan laknatullah alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.